Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Hoiri dengan 3 NIM digital saya 009. Saya berasal dari kelas A, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu DAC dan PWM output, yaitu dari hasil praktikum yang sudah saya lakukan di lab. Dan saya akan menjelaskannya di video kali ini. Oke, langsung saja kita ikuti videonya. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Sistem embedded membutuhkan output analog untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Namun, microcontroller bekerja secara digital, sehingga diperlukan metode konversi dari sinyal digital ke analog. DAC. Microcontroller hanya memahami sinyal digital 0 dan 1. Untuk menghasilkan tegangan variabel, diperlukan konversi menggunakan DAC atau Digital to Analog Converter. Lalu ada PWM atau Pulse Width Modulation, menawarkan alternatif ekonomis dengan mengatur duty cycle untuk mensimulasikan tegangan analog rata-rata. Lalu di sini ada capaian pembelajaran yang diharapkan dicapai dalam praktikum kali ini, yaitu memahami prinsip kerja DAC dan berbagai arsitekturnya termasuk R2R Ladder dan Delta Sigma. Lalu memahami konsep PWM dan juga implementasi DAC. Lalu capaian pembelajaran selanjutnya adalah PWM untuk kontrol, lalu ada analisis DAC vs PWM, atau bisa membandingkan dari DAC dan PWM, mana yang lebih baik, lalu ada debugging dan optimasi. Kita masuk ke teori dasar DAC. DAC atau Digital to Analog Converter mengubah data digital menjadi tegangan analog. Output tegangan proporsional terhadap nilai digital input, yaitu rumus dasarnya ada Vout sama dengan Vref kali digital dibagi 2 pangkat N, di mana N adalah resolusi bit. Resolusi menentukan kehalusan sinyal output yang dihasilkan. Lalu ada arsitektur DAC. 3 arsitektur DAC utama yang umum digunakan dalam sistem embedded, masing-masing dengan karakteristik dan keunggulan tersendiri, yaitu ada R2R Ladder, yaitu arsitektur paling populer dengan stabilitas tinggi dan akurasi baik menggunakan jaringan resistor bernilai R dan 2R. Lalu ada wake resistor, desain sederhana dengan resistor berbeda untuk setiap bit, cocok untuk resolusi rendah namun kurang presisi. Lalu ada Delta Sigma, resolusi sangat tinggi dengan oversampling dan noise shaping ideal untuk aplikasi audio dan presisi tinggi. Lalu ada perbandingan, pemilihan arsitektur bergantung pada kebutuhan R2R untuk keseimbangan, Delta Sigma untuk presisi maksimal. Lalu di sini ada DAC pada ESP32. ESP32 menyediakan fitur DAC internal yang memungkinkan konversi digital ke analog secara langsung tanpa komponen eksternal. Nah, yang pertama ada GPIO 25 atau DAC1. GPIO 25 berfungsi sebagai output DAC channel 1 untuk sinyal analog. Lalu ada GPIO 26 atau DAC2, di mana pin GPIO 26 berfungsi sebagai output DAC channel 2 untuk sinyal analog. Lalu ada resolusi 8 bit. Resolusi 8 bit menghasilkan 256 level tegangan output yang berbeda, di mana pada ESP32 ini resolusinya di 8 bit. Lalu ada output dan waveform, ideal untuk aplikasi output sederhana seperti audio dan waveform di generator. Lalu DAC pada STM32. STM32 menyediakan DAC dengan resolusi tinggi 12 bit untuk menghasilkan output analog presisi tinggi pada aplikasi embedded. Lalu ada 2 channel DAC, output analog pada pin PA4 untuk channel 1 DAC. Lalu ada resolusi 12 bit, output analog pada pin PA5 untuk channel 2 DAC. Lalu ada DMA support, yaitu mendukung DMA untuk transfer data otomatis tanpa CPU. Lalu ada timer trigger untuk sinkronisasi output dengan timing presisi. Lalu ada teori PWM. PWM atau Pulse Width Modulation mengatur lebar pulsa atau duty cycle untuk mengontrol tegangan rata-rata output. Duty cycle menentukan presentase waktu sinyal dalam kondisi high. Semakin tinggi duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang dihasilkan. Di mana rumus duty cycle itu sendiri adalah waktu on dibagi periode dikali 100%. Lalu ada frekuensi dan resolusi PWM. Frekuensi PWM mempengaruhi kualitas output sinyal. Frekuensi tinggi menghasilkan output lebih halus namun membutuhkan timer lebih cepat. Lalu ada resolusi PWM. Resolusi menentukan tingkat kehalusan kontrol duty cycle. Semakin tinggi resolusi, semakin presisi pengaturan output analog. Lalu ada trade-off parameter, yang dimana trade-off itu antara frekuensi dan resolusi. Frekuensi tinggi mengurangi resolusi maksimal. Lalu ada contoh aplikasinya yaitu LED dimming memerlukan frekuensi tinggi untuk menghindari flicker. Lalu ada motor DC dan servo membutuhkan frekuensi spesifik sesuai standar. Lalu ada PWM pada ESP32. ESP32 menyediakan modul LED C
atau LED controller yang powerful untuk menghasilkan sinyal PWM dengan fleksibilitas tinggi. Lalu ada EDC controller, modul khusus untuk kontrol LED dan PWM dengan konfigurasi yang mudah dan efisien. Lalu ada hardware FET, mendukung transisi brightness otomatis tanpa intervensi CPU untuk efek visual halus. Lalu ada resolusi 20 bit dan juga 16 channel PWM. Lalu ada PWM pada STM32, di mana STM32 menggunakan timer peripheral untuk menghasilkan sinyal PWM dengan presisi tinggi dan output yang stabil. Timer peripheral output berdasarkan perbandingan nilai CCR atau Capture Compare Register dan ARR. Lalu ada multi-channel mendukung multiple channel PWM dengan konfigurasi fleksibel. Lalu ada presisi tinggi dengan clock internal yang stabil dan juga akurat. Lalu output stabil untuk aplikasi motor control, LED, dimming, dan servo. Lalu perbandingan DAC versus PWM. Nah, pemilihan metode konversi bergantung pada kebutuhan sistem. DAC ideal untuk output analog presisi tinggi, sedangkan PWM lebih fleksibel dan ekonomis untuk kontrol umum. Di mana DAC itu output analog langsung tanpa filter, presisinya tinggi, dan resolusi terbatas. Sedangkan PWM memerlukan filter RC untuk output analog sangat fleksibel dan mudah dikonfigurasikan dan resolusinya lebih tinggi. Lalu di sini ada filtering PWM atau RC filter. PWM dapat diubah menjadi sinyal analog menggunakan filter RC. Lalu low pass filter menghaluskan sinyal pulsa menjadi tegangan rata-rata yang stabil. Prinsip kerjanya, filter RC low pass melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi dari sinyal PWM, menghasilkan tegangan DC yang proporsional dengan duty cycle. Lalu ada aplikasi DAC dan PWM. Di sini ada LED dimming, motor control, servo control, dan audio RGB. Di sini saya akan menjelaskan dari program percobaan pertama menggunakan ESP32 yang modul DAC. Nah, di sini ada yang pertama ada input tdio.h. Nah, ini tuh fungsinya untuk memanggil library standar C untuk fungsi printf. Nah, terus di sini ada library FreeRTOS. FreeRTOS ini tuh fungsinya untuk menjalankan teks. Terus di sini juga ada ESP log.h, ini fungsinya untuk menampilkan log ke serial monitor. Terus di sini ada static const chart tag sama dengan deck voltage. Nah, di sini variabel text digunakan sebagai label log sehingga semua pesan yang tampil di serial monitor akan diawali dengan deck voltage. Terus di sini juga ada konfigurasi DAC atau PWM yang if config idf target ESP32. Nah, ini memeriksa apakah board yang digunakan itu adalah ESP32 original yang memiliki DAC bawaan. Terus di sini ada define has DAC1 input drive DAC.h. Nah, di sini ini fungsi yang ini dari line 37 sampai 40 ini berfungsi jika menggunakan ESP32 original, maka program mengaktifkan DAC channel 1 yang berada pada GPIO 25. Nah, di sini ada else define has DAC 0. Nah, jika board tidak memiliki DAC, misalkan ESP32 S2 misalkan, nah program menggunakan PWM sebagai pengganti DAC-nya. Terus di sini ada konfigurasi PWM untuk LED baris 33 sampai 40. Sebentar, yang ini nih, yang ini bisa dilihat nih, yang 53 sampai 57 maksudnya. Nah, di sini itu bagian ini menentukan bahwa LED terhubung ke GPIO dan dikendalikan menggunakan PWM dengan frekuensi yang di sini tuh 5 kHz atau 5000 Hz dan resolusinya itu 8 bit atau 0 sampai 255. Terus di sini ada daftar tegangan target. Yang ini static const target voltage. Nah, terus ada static const in-num voltage. Nah, array ini menyimpan 5 nilai tegangan yang akan dikeluarkan secara bergantian. Nah, di sini bisa dilihat kan tegangannya ada 5 di dalam array ini. Terus di sini ada fungsi, di sini ada static win 8T voltage to dark float voltage. Yang ini fungsi ini mengubah nilai tegangan menjadi nilai digital 8 bit 0 sampai 255 menggunakan rumus. Nah, terus habis itu di sini ada fungsi LED in void. Nah, di sini berfungsi menginisialisasi PWM untuk LED. Program mengatur timer LEDC dan channel LEDC. Kemudian menghubungkannya ke GPIO 2. Setelah fungsi ini dijalankan, LED siap menerima nilai brightness dari 0 sampai 255. Terus di sini ada static void set LED, yang ini LED brightness. Nah, di sini itu fungsi ini mengatur tingkat kecerahan LED. Jika nilai brightness sama dengan 0, LED mati. Jika nilainya 255, LED menyala dengan kecerahan maksimum. Terus di sini juga ada static void PWM, bisa dilihat ini PWM init void. Nah, di sini itu menginisialisasi PWM pada GPIO 18 untuk menghasilkan sinyal analog semu. Terus di sini juga ada static void PWM
set value. Nah, di sini mengatur duty cycle PWM sesuai nilai digital 0 sampai 255. Di sini ada fungsi utama yang ini let up main void. Nah, di sini fungsi utama pada ISP IDF secara dengan setup pada Arduino. Terus di sini ada inisialisasi perangkat yang DAC, yang ini yang DAC output enable sama LED in. Nah, itu mengaktifkan DAC pada GPIO 25 dan menginisialisasi PWM LED. Terus di sini ada variabel angka yang in step 0 yang ini. Variabel ini menentukan indeks tegangan yang sering digunakan. Di sini ada while satu program berfungsi untuk program berjalan terus-menerus tanpa henti. Terus dan ada ambil tegangan dan konversi yang ini, yang float voltage sama dengan target voltage dan in direct fall. Yang ini itu program mengambil tegangan dari array lalu mengubahnya ke nilai DAC. Terus di sini ada DAC output voltage. Nah, di sini DAC menghasilkan tegangan analog sesuai nilai digital. Terus di sini ada atur kecerahan LED yang set LED brightness DAC val. LED akan memiliki brightness yang sama dengan nilai DAC. Terus di sini ada tampilkan data ke serial monitor yang ini, yang printf data %D, %3f, %D per n, step voltage DAC vol. Nah, ini menampilkan step tegangan dan nilai DAC ke serial monitor. Terus di sini juga ada delay 2 detik, menunggu selama 2 detik sebelum berpindah ke level tegangan selanjutnya. Terus di sini juga yang terakhir ada step sama dengan step ke 1 persen voltage. Nah, jika sudah mencapai step terakhir, program kembali ke step pertama. Oke, nah ini kalau misalkan habis ini kita langsung build aja sama upload. Nah, kalau misalkan teman-teman ada error, bisa kita prompt di sini, terus kita kirim supaya errornya hilang dan bisa di-upload. Oke, langsung aja kita ke percobaannya. Jadi ini adalah percobaan praktikum 1 mengenai DAC voltage dengan output LED yang brightness-nya itu bisa disesuaikan gitu. Nah, ini adalah tampilan dari si serial monitornya. Nah, ini untuk outputnya itu seperti ini. Nah, jadi lampunya itu dia mulai dari kecerahannya dari 0%, 24%, 40%, 75% sampai dengan 100%. Nah, untuk tampilan PWM-nya seperti ini, tampilan sinyal PWM-nya bisa dilihat. Ini sinyal PWM di oscilloscope-nya. Terus ini untuk tampilan lampunya bisa dilihat juga perubahannya. Terus ini untuk tampilan di serial monitornya. Oke, di sini saya akan menjelaskan program percobaan 4 menggunakan ESP32 modul DAC. Nah, di sini bisa dilihat yang untuk pertama ada input Arduino.h di sini untuk memanggil library Arduino-nya. Terus di sini ada define LED pin 2, berarti pin buat LED-nya tuh pin 2 yang dipakai GPIO-nya, dan di sini define ADC pin 34 untuk ADC-nya itu menggunakan pin 34 sebagai input analog untuk membaca tegangannya. Terus habis itu di sini ada fungsi setup nih, di sini bisa dilihat. Nah, di sini itu pada awal program serial monitor diaktifkan dengan baud rate 114.200, terus delaynya itu sebesar 1000. Terus habis itu di sini kita lihat ada inisialisasi PWM dengan LED. Nah, di sini bisa dilihat if ESP Arduino version lebih dari sama dengan ESP Arduino version vol. Nah, di sini terus sampai sini itu fungsinya menginisialisasi PWM menggunakan modul LED controller pada ESP32, di mana frekuensi yang dipakai 5000 Hz atau 5 kHz dan resolusinya 8 bit dan rentang duty cycle-nya 0 sampai 255. Nah, di sini juga ada analog rate resolution 12, dan di sini memiliki ESP32 kan memiliki ADC 12 bit, sehingga nilai yang dibaca akan berada pada rentang minimumnya 0, maksimumnya 4095. Terus habis ini ada fungsi loop. Nah, di sini fungsi loop itu akan terus berjalan terus-menerus selama fungsi menyala. Di sini ada in ADC, analog read ADC pin. Nah, di sini fungsinya untuk membaca tegangan analog pada GPIO 34 dan menyimpannya ke variabel ADC. Terus di sini ada in PWM sama dengan map ADC 0409025. Di sini digunakan untuk mengubah rentang ADC 12 bit menjadi PWM 8 bit. Terus di sini juga ada menuliskan nilai PWM ke LED yang ini, yang if
ESP Arduino version sama NF yang sini, ini itu nilai PWM. Kemudian dikirim ke LED, semakin besar nilai PWM, semakin lama LED berada pada kondisi high pada setiap siklus, sehingga LED tampak semakin terang. Terus di sini ada menampilkan data ke serial monitor, yang ini serial print, ADC, PWM. Nah, di sini berfungsi menampilkan nilai ADC dan PWM yang dihasilkan. Terus di sini ada delay 100 yang berfungsi program menunggu 100 milidetik sebelum melakukan pembacaan berikutnya. Oke, langsung aja kita build dan juga masuk ke percobaan ya. Kita build dan ini adalah program untuk percobaan keempat. Nah, di sini kita pakai potensio dan juga LED. Nah, di sini juga pertama ada serial monitor, terus ada LED-nya, sama di sini juga ada osiloskop. Nah, pertama nih, semakin potensionya diputar ke kanan, maka nilai ADC-nya ini dan PWM-nya di sini juga terlihat di sini gelombangnya. Nih semakin besar. Nah, mengecil kalau diputar sebaliknya. Nah, bisa dilihat semakin besar lagi. Nah, terus ini untuk lampunya. Nah, semakin kecil, semakin redup, semakin terang. Nah, ini untuk nilai ADC-nya bisa dilihat. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan program percobaan 5 menggunakan STM32 modul DAC. Nah, di sini di pertama ini ada input arduino.h, ini fungsinya untuk memanggil library Arduino. Terus di sini ada const uin32t, di sini LED pin yang dipakai itu PA0 dan ADC pinnya PA1. Nah, berarti PA0 ini berfungsi sebagai pin output PWM untuk LED dan PA1 itu untuk input analog pembacaan potensiometer. Nah, terus di sini ini yang line 8 sampai line 12 ini yang const in ADC resolution, in PWM resolution, in ADC max, in PWM max, dan float voltage ini mendefinisikan konstanta agar program lebih rapi dan juga mudah dipahami. Terus di sini ada bisa dilihat yang fungsi setup. Nah, di sini tuh fungsi setup dijalankan satu kali saat board pertama kali dinyalakan. Terus di sini ada inisialisasi serial monitor yang ini. Terus di sini juga ada serial begin 115.200, berarti baud rate yang dipakainya itu 115.200 dan nilainya sebesar 2000. Nah, di sini bisa dilihat. Terus habis itu di sini juga ada konfigurasi resolusi ADC PWM. Yang ini analog rate resolution. Terus analog write resolution. Nah, di sini bisa dilihat untuk ADC itu dia diatur menjadi 12 bit dan untuk PWM-nya diatur menjadi 8 bit. Terus di sini ada inisialisasi pin LED, yang ini pin mode LED pin output, terus digital write LED pin low. Nah, di sini itu pin PA0 diatur sebagai output dan LED dimatikan pada saat awal program. Terus di sini ada fungsi loop, bisa dilihat yang ini void loop. Nah, di sini fungsi ini dinyalakan berulang-ulang selama boardnya menyala. Terus di sini ada membaca ADC, di mana in ADC analog read, ADC pin. Di sini program membaca nilai analog dari potensiometer pada PA1. Terus di sini ada konversi ADC ke PWM. Yang in PWM sama dengan maps ADC 0,0, ADC max value. Nah, di sini itu nilai ADC yang 0 sampai 4095 dipetakan ke nilai PWM 0 sampai 255. Terus di sini ada menghitung nilai tegangan juga yang float, voltage, ADC per static case. Nah, ini. Nah, di sini itu nilai ADC dikonversi ke satuan volt. Terus ini yang in brightness ini berfungsi menghitung presentase brightness LED. Terus di sini ada menuliskan PWM ke LED. Yang analog write LED pin PWM. Terus habis itu di sini ada menampilkan data ke serial monitor dan serial print nih supaya menampilkan data nilai ADC, tegangan, nilai PWM dan presentasi brightness-nya. Terus di sini ada nilai 100 milisecond, dia berfungsi menunggu 100 milidetik sebelum membaca ADC kembali. Lalu setelah itu kita build dan juga upload dan kita lihat programnya. Ini untuk percobaan kelima. Keempat menggunakan STM32. Nah, di sini komponennya ada potensiometer sama lampu pakai STM32. Nah, di sini untuk tampilan serial monitornya ada nilai ADC, voltage dan juga brightness-nya. Nah, sekarang kita akan coba dari brightness-nya paling kecil atau paling rendah yaitu 0. Nah, kelihatan ya di sini 0. Nah, terus seiring berjalannya maka ini lampunya akan semakin terang. Nah, maka di sini juga
Ini coba kita turunin ya. Nah, ketika diturunin bisa dilihat. Nah, lalu ketika dinaikkan kembali untuk sinyal PWM-nya bisa dilihat seperti itu ya. Nah, kalau misalkan diturunin, dia redup gini ya, terus dinaikin. Nah, bisa dilihat perubahan sinyal PWM dan di serial monitornya. Oke, di sini saya akan menjelaskan program dari project yang sudah saya buat menggunakan ESP32 dan juga sensor ultrasonik. Nah, di sini untuk yang pertama ada input Arduino.h di sini untuk memanggil library Arduino-nya. Terus di sini ada static constat PR, bisa dilihat di sini constat PR. Terus in trig pin sama dengan 5, terus di sini echo pinnya 18 dan LED pinnya yang dipakai itu di pin 2 bisa dilihat, oke. Nah, terus habis ini di sini ada in LED channelnya itu sama dengan 0, terus in PWM frekuensinya itu 5000 Hz atau 5 kHz dan di sini PWM resolusinya yang dipakai itu 8. Oke. Berarti di sini untuk nilai channel PWM itu kan di sini 0 dan rentang PWM-nya ini berada pada rentang 0 sampai 255. Terus di sini juga bisa dilihat yang static constant float duration to cm conversion. Nah, di sini sama dengan 58. Nah, di sini itu digunakan untuk mengubah durasi pulsa echo dalam mikrodetik menjadi jarak dalam sentimeter. Di sini ada fungsi setup yang dijalankan sekali saat ESP32 pertama kali dinyalakan. Terus di sini ada serial begin 115.200, artinya baut yang dipakainya 115.200. Oke, terus di sini ada delay 1000. Berarti dia ada delay sebesar 1000. Terus di sini juga ada serial print in untuk mengeprint ini isi tulisan ultrasonic distance-nya, distance sensornya. Terus habis itu di sini juga bisa dilihat ke bawah ada pin mode trigger pin. Ini berarti diatur pin trigger itu diatur sebagai output. Dari sini ada pin echo juga diatur sebagai input dan digital write ini di sini sama digital write itu pin low. Nah, di sini trigger di set low trigger di set low terlebih dahulu agar sensor dalam kondisi stabil. Terus di sini juga ada long measure distance cm. Fungsi ini bertugas mengukur jarak objek menggunakan sensor ultrasonik. Terus habis itu ada membaca durasi echo yang ini, unsigned long duration. Dan terus di sini program mengukur lamanya pin echo berada pada kondisi hack dengan waktu 30 milisecond. Terus di sini kalau misalkan ada timeout ini ada if duration, terus ada return -1 bisa dilihat di sini. Nah, di sini itu jika tidak ada pantun yang diterima, fungsi mengembalikan -1 sebagai indikator error. Di sini ada untuk menghitung jaraknya yang ini long distance duration per duration to cm conversion. Ada return distance-nya juga. Terus ada di sini fungsi loop yang dijalankan terus-menerus untuk membaca jarak dan mengatur LED. Terus di sini ada membaca jaraknya yang long dis sama dengan measure distance cm dan in PWM. Terus jika sensor tidak mendapat pantulan, di sini ada yang if this kurang dari 0, bisa dilihat di sini. Terus untuk PWM-nya di sini 0, LED dimatikan. Terus di sini ada membatasi jarak yang ini, yang long constraint this 2400. Jadi jarak dibatasi pada rentang kerja sensor yaitu 2 cm sampai 400 cm. Mengubah jarak menjadi PWM. Di sini ada PWM sama dengan max constraint this 2.400.250. Nah, ini jarak dipetakan ke PWM dengan hubungan terbalik, yaitu 2 cm itu sama dengan PWM 255, yaitu lebih sangat terang, dan jika 400 cm PWM itu 0 atau LED-nya mati. Nah, terus di sini ada menampilkan data untuk yang serial print F distance. Ini bisa dilihat nanti dia akan ambil data cm, PWM, terus ini hasil jaraknya ke serial monitor. Terus di sini ada LED write, LED channel, ini PWM dikirim ke LED sehingga pencerahan berubah sesuai jarak objek. Terus ada delay 100 milisecond, program menunggu 100 milidetik sebelum melakukan pengukuran berikutnya. Oke, langsung saja kita build dan juga upload ke percobaannya. Ini adalah project untuk praktikum kali ini. Di sini kita menggunakan ESP32 dan juga ultrasonic dan juga lampu. Nah, di sini sudah programnya itu seperti ini, teman-teman bisa dilihat untuk tampilannya. Nah, di sini untuk tampilan serial monitornya, nah di sini terdapat dari distance cm dan juga PWM-nya, nilai PWM-nya dan nilai jaraknya. Di sini bisa dilihat untuk ketika kita dekatkan dengan sensornya, maka bisa dilihat nih osiloskopnya, maka akan terlihat seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk si osiloskopnya hasilnya. Pertama, kondisinya tuh jaraknya sangat dekat. Nah, makanya seperti ini.
ketika dia jauh tuh bisa dilihat. Nah, hasil dari gelombangnya, nah dia tuh berangsur-angsur melebar. Untuk dari grafik pulsanya, nah dia jaraknya sejauh ini teman-teman. Dan untuk di itunya pun serial monitornya bisa dilihat. Nah, terlihat untuk distance-nya tuh seberapa jauh. Ini 82 cm, dan semakin dekat juga di sini akan terlihat tuh 24 cm. Dan ini untuk pulsanya. Nah, untuk seperti itu untuk project kita. Terima kasih. Kesimpulan, DAC itu cocok untuk presisi tinggi, sedangkan PWM untuk kontrol umum. PWM lebih fleksibel dan efisien, sedangkan DAC output analog langsung. Pilihannya tergantung kebutuhan masing-masing sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.